Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Danti Malik di Browtics, obrolan cantik Danti Malik. Di Browtics episode ketiga ini episode yang sangat spesial. Kenapa? Karena saya tidak mengundang satu orang bintang tamu pun di episode ini. Sengaja karena saya pengen ngobrol-ngobrol semua dengan kalian, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup saya selama ini. Teman-teman semuanya, adakah di antara teman-teman yang saat ini sedang merasa berada di titik terendah dalam hidup, berada di posisi terbawah, di mana semua serba sempit, serba salah, merasa kecewa pada kehidupan, merasa marah pada sang pencipta karena merasa kehidupan ini tidak adil, merasa ingin lari dari masalah, merasa sendiri, merasa terpuruk, merasa sedih yang teramat sangat, merasa kecewa yang teramat sangat, sampai menusuk ke tulang. Di episode Browtics yang ketiga ini, saya dedikasikan khusus untuk kalian yang saat ini sedang merasa berada di titik terendah dalam kehidupan. Hey, tetap semangat ya, tetap kuat, tetap tegar. Kamu gak sendiri, dan bukan hanya kamu yang mengalami permasalahan di hidup itu satu-satunya. Bahkan orang-orang di sekeliling kamu pun mengalami masalah, walau dengan versi yang berbeda, walau dengan porsi yang tak sama. Tapi semua orang punya masalah. Ada yang masalahnya berat, ada yang masalahnya ringan, ada yang sedang-sedang saja. Semuanya tergantung dari cara kita menyikapinya. Untuk kalian semua yang saat ini sedang merasa bingung, kecewa, sedih, merasa terpuruk, merasa sendiri, jangan putus asa, tetap semangat, karena segala apa yang terjadi di hari ini hanya akan jadi kenangan saja di esok hari. Dan Allah hanya akan memberikan ujian hanya pada orang-orang yang mampu melewatinya, hanya orang-orang yang memiliki kadar kekuatan lebih daripada orang yang lainnya. Jadi jangan lemah. Saya mau cerita. Semoga cerita saya ini bisa menjadikan inspirasi bahwa orang lain pun memiliki masalah yang lebih besar atau sama besarnya dengan yang kamu alami sekarang. Saya pernah berada di titik terendah dalam kehidupan, berada di situasi yang saya merasa sendiri, saya merasa terpuruk, saya merasa sedih, hancur. Bahkan saya sempat ingin mengakhiri hidup. Saya ingin bunuh diri, saya ingin mati, saya ingin hilang dari muka bumi ini, agar masalah itu tidak datang lagi pada saya. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Bahkan saya merasa seperti saya mau gila memikirkan masalah itu. Di sini saya sama sekali tidak mau menceritakan aib siapapun atau karakter siapapun. Saya hanya mau sharing pengalaman, bagaimana caranya saya bisa keluar dari situasi yang sulit, dari titik terendah dalam hidup saya. Tepatnya Agustus 2011, itu sekitar 9 tahun yang lalu.
saya harus terpisah dengan putra pertama saya. Namanya Fauzi Malik. Saya memanggilnya Amalik karena perceraian saya dengan ayahnya. Sebenarnya Amal ikut saya, tapi kemudian ada suatu peristiwa yang Amalik diambil paksa dari saya. Ya, itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Ketika anak yang saya kandung selama 9 bulan 12 hari yang berada dalam rahim saya, kemudian saya bertaruh nyawa melahirkannya secara normal, sempat melalui proses induksi. Sakitnya luar biasa, perjuangan yang panjang antara hidup dan mati. Anak yang saya susui selama 2 tahun, saya beri ASI, saya jaga dengan kedua tangan saya. Saya curahkan segenap waktu saya, segenap tenaga saya, menjaganya siang malam. Bahkan kalau dia merasa sakit, lebih baik saya yang merasa kesakitan. Anak yang sangat dekat dengan saya. Dan kemudian tiba-tiba di usianya 3 tahun 9 bulan, begitu saja kejadian terjadi sangat cepat dan dia harus terpisah dengan saya. Oh, gimana sakitnya. Bahkan saya tidak bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana sakitnya. Rasanya bagai sakit yang sampai ke sumsum tulang ini. Ketika saya susah bertemu dengan anak saya dalam jangka waktu yang lama, sakit rasanya. Bahkan hingga detik ini, 9 tahun berlalu, saya masih belum bisa ketemu anak saya. Sudah bisa ketemu, tapi hanya menengok, hanya dalam waktu 1 jam 2 jam. Usianya 3 tahun 9 bulan, waktu terpaksa terpisah dari saya. 3 tahun 9 bulan lagi lucu-lucunya. Saya bahkan kehilangan momen masa-masa kecil dia. Saya tidak tahu foto dia, saya tidak pernah melihat dia pakai seragam SD. Itu momen yang mungkin buat ibu-ibu yang lain momen yang biasa saja, tapi buat saya kehilangan momen itu. Saya tidak bisa melihat anak saya pakai seragam SD, atau saat ibu-ibu lain sibuk mengerjakan tugas anak, membantu anak belajar di rumah. Saya kehilangan momen-momen itu. Itu benar-benar masa-masa tersulit dalam hidup saya, masa-masa yang membuat saya berada di titik terendah. Sempat saya merasa ingin bunuh diri, tapi kemudian saya sadar kalau saya melakukan itu, bahkan anak saya akan merasa lebih malu memiliki ibu dengan cerita yang seperti itu. Kemudian tahun 2012 saya mencoba melampiaskannya dengan meneruskan hobi saya, berseni peran. Saya terjun ke dunia entertain, saya ikut syuting. Tahu kan apa? Karena saya tidak ingin anak saya kehilangan sosok ibunya. Saya ingin anak saya bisa lihat saya di TV, walaupun itu hanya di layar kaca, tapi dia bisa melihat saya. Ini ibu yang melahirkannya ada. Jadi saya termotivasi sekali untuk ikut casting. Banyak sekali casting saya lalui, hanya ingin demi
anak saya bisa melihat saya, hanya demi anak saya tidak akan kesulitan mencari saya, mencari ibunya. Saya ingin membuat diri saya mudah dicari oleh anak saya. Syuting pulang malam, kadang pulang pagi, saya menikmatinya. Karena itu artinya malam-malam saya tidak hanya diisi dengan menangis. Karena itu artinya malam-malam saya ada kegiatan. Tidak selalu saya isi dengan menangis. Saat ini anak saya masih belum berkumpul dengan saya dalam satu rumah. Tapi alhamdulillah, saat ini saya sudah bisa ikhlas menerima keadaan ini. Saya ingin sharing apa yang bisa membuat saya merasa lebih ikhlas menerima ini. Dukungan pasangan saya yang sekarang, dukungan teman-teman, sahabat, keluarga, itu tidak sedikit. Saya sangat terima kasih sekali. Kehadiran anak kedua saya, Bumi Abimanyu, tidak ada yang bisa menggantikan Malik. Tidak ada yang bisa menggantikan Malik karena dia memang anak pertama saya. Tapi kehadiran anak kedua saya, Bumi, menjadikan obat bagi saya. Walau tidak ada yang menggantikan Malik, tidak ada yang bisa menggantikan Malik. Kemudian sekarang saya merasakan saya ikhlas karena saya sadar-sadarnya bahwa semua yang terjadi pada saya itu semua atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Dan saya yakin Allah mempersembahkan cerita kehidupan yang tidak mudah untuk saya pasti ada alasannya. Dan Allah tahu saya mampu melaluinya. Saya sadar, meskipun Malik anak saya, tapi dia bukan milik saya. Semuanya sudah menjadi ketentuan hidup dia, ketentuan hidup saya. Dan semua itu atas izin Allah. Saya masih berharap suatu saat nanti kami bisa tinggal bersama dalam satu rumah, bahagia bersama di dalam rumah yang banyak cinta, banyak pengertian di dalamnya. Tapi saat ini saya ikhlas. Saya selalu mendoakan dia setiap hari. Namanya selalu ada dalam doa-doa saya. Melihat dia tumbuh sehat, tumbuh bahagia, sudah cukup bagi saya. Ya, itu cerita pengalaman hidup saya yang saat saya berada di titik terendah dalam hidup. Saya bukan orang yang taat beribadah, tapi saya berusaha menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Saya sangat menyadari bahwa apa yang terjadi pada saya semuanya sudah ketentuan dari Allah. Semoga kelak bisa satu rumah lagi, mohon doanya. Tapi setidaknya sekarang hidup saya merasakan sudah normal. Malam-malam saya sudah tidak diisi dengan tangisan. Tangisannya tangisan rindu sekarang, tangisan rindu pada buah hati, bukan lagi tangisan kesedihan, tangisan meratapi, tangisan tidak menerima situasi, tidak menerima keadaan, tangisan menyesali keadaan, tangisan menyalahkan keadaan, tangisan membenci pencipta karena menganugerahkan hidup yang seperti ini. Tangisannya sudah beda. Sekarang tangisannya hanya tangisan rindu karena ingin bertemu dengan anak, tangisan kerinduan seorang ibu sama anaknya. Dan saat saya sudah merasa ikhlas, ternyata kehidupan lebih mudah untuk dijalani.
ikhlaslah atas segala apapun yang terjadi dalam hidup. Syukuri, bersyukur, masih banyak nikmat Allah yang lainnya yang kita rasakan. Jangan hanya bertumpu terhadap satu masalah. Curhatlah pada Sang Pencipta. Mengadulah pada Allah. Mengadulah pada Tuhan. Bila kamu merasa atas apapun yang terjadi dalam hidupmu, libatkan Allah dalam kehidupanmu. Saya bukan orang baik, tapi hal inilah yang bisa menguatkan saya selama ini. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Hidup saya bisa menjadi lebih normal lagi. Tidak selalu berkutat dengan kesedihan. Ikhlas, bersyukur, dan tentu saja dukungan keluarga, pasangan, teman-teman, dan sahabat yang akan membantu kita. Jangan pernah merasa sendiri. Dan jangan pernah merasa mampu mengatasinya sendiri. Curhat pada Allah. Curhat pada orang-orang terdekat. Jangan merasa ditinggalkan oleh orang-orang. Jangan merasa sendiri. Bisa jadi orang-orang sedang memberikan ruang kepadamu untuk menata hati. Atau mereka ingin merangkul, mereka ingin membantu, tapi mereka tidak tahu caranya. Dan jika kamu tahu caranya, beritahu pada mereka. Jangan pernah malah lari dari kenyataan, lari dari lingkungan, karena itu hanya akan menambah beban, menambah berat masalah, menambah berat bebanmu. Untuk kalian semua yang saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidup, tetap semangat, jangan lemah, kuat, bangkit, pasti bisa, pasti ada jalannya. Selalu berdoa, minta pada Sang Kuasa, insya Allah pasti ada jalannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir hal-hal buruk, tidak. Semua pasti bisa diatasi. Apa yang terjadi hari ini hanya akan menjadi kenangan di esok hari. Tersenyumlah. Dunia ini begitu indah dengan senyummu. Sampai jumpa di Browtix selanjutnya, dengan tentunya obrolan-obrolan yang lebih menarik ala Dati Malik. Browtix, obrolan cantik.